berita mengenai pengampunan terhadap koruptor yang bertaubat. Pertama, Presiden Prabowo beri kesempatan koruptor bertaubat, asal mau mengembalikan uang dari korupsinya tersebut. Cuman komentar saya, terus yang bisa memastikan jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan siapa? Nanti ujung-ujungnya koruptor sama penegak hukum sweet, kerugian negaranya 300 triliun, akhirnya didiskon tinggal 1 triliun. Kerugian negara 100 miliar didiskon menjadi cuman 1 miliar. Akhirnya dia mengembalikan kerugian negara 1 miliar, yang 99 miliar dia cincai. Jadi kalau koruptor diampuni, dimaafkan dengan alasan kalau dia bertobat mengembalikan kerugian negara, orang bermainnya nanti untuk mensiasati kerugian negara, ngibul lagi sama kita. Tuh ya. Ini yang jelas-jelas saja, Bu. Korupsi 300 triliun didiskon jadi 271 triliun. Makanya muncul berbagai macam caption di masyarakat. Bunyinya begini. Muncul caption, kasih keluarga saya 271 triliun. Maka saya siap dipenjara 6,5 tahun. Iya juga ya. 300 triliun itu gede loh. 300 triliun itu sama dengan 300.000 miliar. 300.000 miliar sama dengan 300 juta. Uang 1 juta ada 300 juta. Banyak banget. 300 triliun itu nolnya 14. Diketik di kalkulator, error kalkulator itu. Karena nggak muat, saking banyaknya. Ini muncul sedemikian rupa. Nenek Sofiana atau Sofiani itu, yang maling, katanya maling, padahal ngambil kayunya, ditanya dewek itu. Kayu yang 7 batang itu, nggak ngerugiin negara, nggak bikin miskin bangsa kita, diponis 5 tahun penjara. Udah nenek-nenek ntar lagi mati. Yang korupsi 300 triliun cuman 6,5 tahun. Kemudian ada lagi caption begini, galak sama rakyat, jinak sama koruptor. Iya juga ya. Kalau maling yang kecil-kecil kadang digebukin sampai mati. Tapi kalau koruptor malah terhormat di negeri kita ini. Selanjutnya begini, Menteri Hukum mengatakan koruptor bisa diampuni lewat denda damai. Saya bingung mikirnya. Koruptor bisa diampuni lewat denda damai. Loh, yang menentukan besaran denda siapa? Akhirnya pengadilan kan? Akhirnya main-main lagi di situ. Tadinya mau didenda 300 triliun enggak jadi. Didendanya cuma 100 juta. Karena ngapa? Kedip-kedipan, suit-suitan. Inilah lemahnya bangsa Indonesia ini. Suit-suitan. Ya, kayak contoh cara ngemplang pajak, cara mensiasati pajak. Negara kaya tapi penduduknya miskin ini. Misalnya pajak yang mesti dibayarkan perusahaan tuh 50 miliar. Nanti dia begitu mau bayar pajak nih pengusaha 50 miliar. Yang ngajarin nggak bener itu yang ngurus pajak. Apa kata orang pajak? Pak, gini aja. Bapak bayar pajak 20 miliar aja. Nah yang 30 miliar kita bagi 2. 15 miliar buat saya, pengurus pajak nih, petugas pajak. 15 miliar ambil sama bapak. Pengusaha mikir, Bu, untung 15 miliar dia. Ya udah kalau gitu, kita cincai aja.
Makanya saya prihatin. Anak-anak kita pinter-pinter waktu di SMA, kuliah, sekolah berprestasi, masuk STAN Jakarta. Masuk STAN itu sekolah ikatan dinas. Enggak membayar, malah dibayar sekolah di STAN itu. Enggak bayar. Tapi sayang beribu kali sayang. Begitu mereka sudah tugas di kantor pajak, jadi pejabat pajak, mereka enggak menghargai uang rakyat yang buat menyekolahkan mereka itu. Mereka malah menipu rakyat dengan cara begitu. Inilah yang terjadi di Indonesia. Jadi ironi kalau seorang menteri mengatakan koruptor bisa diampuni lewat denda damai. Akal elu aja maunya begitu. Ini harus kita kritik, nggak boleh ini dibiarkan. Apalagi ada pernyataan begini. Kemarin koruptornya divonis 6,5 tahun gara-gara selama persidangan sopan. Ya iyalah. Kitbian tersangka mah sopan di sidang. Pakai peci, pakai kerudung, duduknya sopan banget, manggil hakim yang mulia lagi dia manggilnya. Kalau nggak sopan ya sebel hakimnya, modusnya pinter banget. Waktu jadi pejabat nggak pakai kerudung dia, begitu sudah ditangkap sebagai koruptor pakai kerudung dia. Waktu jadi pejabat nggak pernah pakai peci, begitu di sidang baru dipakai tuh peci. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan kamuflase yang sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, satu lagi, kata Menko Yusril Ihza Mahendra, efek jera untuk koruptor itu konsep kuno. Katanya efek jera untuk koruptor itu konsep kuno. Sekarang itu yang dipikir adalah bagaimana koruptor bertobat dan mengembalikan harta korupsinya. Nyuruh koruptor tobat itu bukan kerjaan pejabat, itu bukan tugas menteri. Nyuruh koruptor tobat itu tugasnya ustadz. Bener gak kira-kira? Tugasnya kiai, tugasnya guru ngaji. Pak koruptor tobat, nah itu tugas saya. Saya nyuruh koruptor tobat, tugas saya. Tugas pemerintah, tegakkan regulasi, aturan. Tugas penegak hukum, tegakkan hukum. Mereka disumpah itu untuk melaksanakan undang-undang, bukan nyuruh koruptor tobat. Kalau koruptornya sudah masuk penjara, saya dipanggil ke dalam penjara, lalu saya ceramahi, baru saya ajak tobat. Jadi tugas dai, tugas kiai, tugas ustadz kok mau diambil alih oleh pemerintah? Kemudian yang berikutnya, efek jera itu konsep kuno. Justru menurut saya, mengapa orang berulang-ulang korupsi? Karena hukuman di Indonesia ini belum memenuhi efek jera. Nah, makanya saya setuju kalau ingin memberantas korupsi di Indonesia ini, satu, hukuman berat agar efek jera. Sesuai dengan usulan Pak Prabowo Subianto. Kalau bisa koruptor dihukum 50 tahun penjara. Setuju nggak, Bu? Ya biar kesuwen sekalian. Kayak Akil Mukhtar. Akil Mukhtar itu divonis 30 tahun penjara. Mending kan? Mending ben kapok. Artinya kalau dia menghabiskan waktu sisa hidupnya di dalam penjara, mungkin umurnya nggak nyampe itu. Kalau di Amerika itu 100 tahun penjara. Emang nggak dihukum mati? Karena kalau hukuman mati kayaknya sadis amat gitu. Kayak di Cina kan hukum mati tuh. Oke, di Indonesia nggak usah pakai hukuman mati. Vonis korupsi 1 miliar 30 tahun. Korupsi 10 miliar 50 tahun. Korupsinya 100 miliar 100 tahun. Begitu. Efek jera yang kedua, untuk efek jera dimiskinkan. Gimana caranya? Semua hartanya disita. Harta itu untuk rakyat Indonesia. Setuju gak kira-kira? Ya, sekali-kali ngajinya jangan tahu tempe lah. Sekali-kali ngajinya begini ya. Saya akan membacakan ibarat dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil bahwasanya qolal ulama, telah berkata para ulama,
At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bertaubat itu hukumnya wajibatun. Ini pakai tak marbutah. Sangat wajib dari segala macam dosa. Baik dosa besar termasuk dosa kecil. Dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Dosa yang ketahuan ataupun yang tidak ketahuan. Baik yang ditangkap polisi ataupun yang tak sempat tersentuh oleh hukum. Dosa yang telah lalu atau yang akan datang. Dosa yang lama atau yang baru-baru. Dosa yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Semua dosa wajib kita semua bertobat. Bertobat itu wajibatun, hukumnya sangat wajib atas semua dosa-dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, seandainya dosa atau maksiat kita itu antara hamba dengan Allah saja. Dosa seorang hamba, dosa kita dengan Allah saja, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak terkait dengan melanggar hak-hak anak Adam atau hak-hak manusia, maka falaha thalathatu syurut, maka syarat bertobatnya ada 3. Saya sederhanakan ya. Kalau dosanya itu cuman dosa kita sama Gusti Allah, bertobatnya syaratnya cuman 3. 1, ahaduha ayyuqli'a anil ma'siyah, meninggalkan perbuatan maksiat. 1. Wathani, dan yang kedua, ayyandama ala fi'liha, hendaklah menyesali perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, wathalith, yang ketiga, ayyazima alla ya'uda laha abada, bertekad, berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Nah, diingat, 1, meninggalkan maksiat. 2, nyesal. 3, bertekad tidak akan pernah mengulanginya lagi selama-lamanya. Kita mengapa harus 3? Begini, 1, orang yang meninggalkan maksiat saja belum tentu bertobat kalau dia nggak nyesel. Dia memang nggak maksiat lagi, enggak, tapi dia nggak nyesel. Dulu kerjaannya minum khamr, minum minuman keras, terus berhenti, nggak lagi minum khamr, nggak lagi suka mabok. Tapi apa dia sudah tobat? Belum tentu. Dia baru dikatakan tobat kalau nambah, nyesel, dan bertekad nggak ngulangi. Contoh begini, dulu tukang mabok, terus berhenti, tapi dia nggak nyesel. Ngapa bang berhenti mabok? Kena kanker gua. Jadi kata dokter nggak boleh mabok lagi. Artinya berhenti maboknya karena kena kanker. Abang nyesel? Enggak, malah sombong. Oh, maaf ngomong ya, saya dulu kerjaannya mabok, sehari habis 1 kerak misal. Malah menyombongkan maksiatnya. Oh, maaf ngomong, saya dulu kerjaannya berzina, udah nggak kehitung cewek yang gua tidurin, misalin. Dia sombongkan zinanya. Oh, maaf ngomong nih, gini-gini nih, pernah bunuh orang. Dia sombongin. Berarti dia nggak tobat, karena nggak ada penyesalan di situ. Yang berikutnya, yang kedua, menyesal saja nggak cukup. Ada orang nyesel tapi masih ngulang lagi. Nyesel, dia habis berbuat maksiat itu nyesal betul, nangis, banjir sajadah dengan air matanya. Ya Allah, saya nyesal betul sama maksiat saya. Tapi besok ngulang lagi.
Itu namanya tobat sambel namanya. Tobat mulutnya, nangis air matanya keluar, tapi dia masih ngulang lagi, tobat sambel. Makanya dikatakan tobat harus cukup 3. Nah, di sini disebutkan bahwasanya fa in fuqida ahadu thalathah lam tasihha taubatuh. Apabila dari 3 ini kurang 1 aja, maka tidak sah taubatnya. Jadi panjenengan hitung, taubat itu bukan karena dia sholat taubat. Taubat itu bukan karena dia mandi taubat. Taubat itu 1, meninggalkan maksiat. 2, menyesalinya. 3, tekad tidak akan pernah mengulanginya lagi selama-lamanya. Paham? Paham. Nah, kita sekarang masuk ke korupsi itu. Selanjutnya, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyaratuha arba'atun. Nah, apabila maksiat kita ini terkait dengan manusia, terkait dengan anak cucu Adam, ada hak-hak anak cucu Nabi Adam yang kita langgar, maka syarat taubatnya jadi 4, enggak 3 lagi, jadi 4. Hadhihi talatah, yang 3 yang tadi nambah 1. Apa yang satunya? Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Kita punya kewajiban membebaskan diri kita dari hak saudara kita tersebut. Contohnya di sini dikatakan fa in kana malan au nahwahu raddahu ilaih. Kalau kita itu mengambil harta sesama anak cucu Nabi Adam, maka raddahu ilaih, wajib kita mengembalikannya. Nah, ini masalah. Koruptor suruh ngembaliin semua, bukan yang hasil kong kali kong itu, harus mengembalikan semua. Kemudian yang berikutnya, wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makannahu minhu au talaba afwahu. Nah, seandainya dosa kita itu berupa tuduhan, fitnah kepada saudara kita, kita nuduh dia berzina atau atas tuduhan yang lain, maka kita harus kembalikan nama baik orang ke awal lagi, atau minimal minta kemaafan terhadapnya. Halo, hati-hati nuduh orang berzina atau nuduh-nuduh yang lainnya. Kalau kita nuduh orang berzina atau nuduh melakukan perbuatan maksiat lainnya, ternyata nggak terbukti, maka 1, kita punya kewajiban mengembalikan nama baik orang kepada keadaan semula. Contoh misalnya Natalie Halser, cantik si janda ya Bu ya, tapi nggak mau dia sama kita ya. Natalie Halser, mau Peri maksud saya, bukan sama saya Bu. Natalie Halser itu anaknya kan ganteng. Kemudian ada yang komen, kok ganteng amat, itu mah bukan anaknya Sule. Nuduh Natalie berarti waktu nikah sama Sule zina sama laki-laki lain. Nah, itu kan tuduhan. Nah, orang yang melemparkan tuduhan itu tidak akan diterima taubatnya sebelum dia mengembalikan nama baik Natalie Halser atau minta maaf kepada Natalie Halser. Yang paling enak itu minta maaf lah, yang gentle. Kalau salah minta maaf, jangan malu-malu, jangan gengsi. Tapi kalau ngembaliin kepada keadaan semula nggak gampang. Mengapa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh atau pembunuhan. Jadi ada santri, ya ini pernah saya ceritakan Bu ya. Jadi ada santri nanya sama kiai, Pak Yai, ngapa sih kita nggak boleh memfitnah? Kata kiainya, ambil kemoceng. Tahu kemoceng ya Bu? Sula ya. Ambil kemoceng itu yang terbuat dari bulu ayam. Nah, kamu dari pondok ini sampai ke kali itu, cabutin bulunya satu persatu sampai habis. Jalan
sekian meter, sekian ratus meter dari pondok ke kali. Buang satu persatu. Nanti sampai kali, kamu balik lagi ke sini, bulu ayam yang sudah kamu cabut tadi itu kamu ambilin lagi, kumpulkan. Kata santri, kok kurang kerjaan ya Pak Yai? Kata kiainya, kamu kerjain saja, kamu kan butuh jawaban. Dia kerjakan, dibuang bulu satu persatu sampai kali habis. Balik lagi dari kali mau ke pondok, dikumpulkan lagi bulu ayam yang sudah dilepas tadi itu. Begitu sampai di pondok, mana bulu ayam yang sudah dikumpulkan? Waduh Pak Yai, yang bisa saya kumpulkan cuma dikit. Lo yang lain mana? Nggak tahu, sudah tabur diterbangkan angin. Itulah bahayanya fitnah. Saat engkau mencabut bulu ayam, saat engkau melemparkan fitnah itu, woi gampang banget. Di-upload di Facebook, di YouTube, Instagram, share di grup WhatsApp, dibagikan kemana-mana, gampang. Tapi saat engkau sudah sadar itu fitnah, lalu engkau akan mengembalikan kepada keadaan semula. Hanya sedikit sekali hasilnya, karena fitnah sudah terlanjur nyebar. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya hati-hati, jangan sampai ada orang hancur gara-gara cangkem kita. Jangan sampai ada orang hancur gara-gara perbuatan kita. Hati-hati. Makanya minta maaf itu lebih gentle. Nah kemudian yang berikutnya, seandainya kita nggak bisa mengembalikan kepada keadaan semula, au talaba afwah, carilah kemaafan dari orang yang sudah kita fitnah tersebut. Wa in kana ghibatan istahallahu minha. Termasuk kalau kita pernah menggibah. Kalau kita pernah menggibah, ini bukan fitnah gibah ya. Setidak-tidaknya kita minta halal kepada orang yang digibahi.